Perkenalkan, nama saya Lidiawan dari program studi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul geopolitik. Geopolitik dapat diartikan sebagai politik atau kebijakan dan strategi nasional yang didorong oleh aspirasi nasional suatu negara, yang apabila dilaksanakan dan berhasil akan berdampak langsung atau tidak langsung kepada sistem politik suatu negara. Geopolitik setiap negara membutuhkan suatu perlindungan dari sistem pertahanan negara. Oleh karena itu, sistem pertahanan negara, demokrasi, politik, ekonomi, dan hukum hanya dapat benar-benar terlindungi apabila didasarkan pada kekuatan negara itu sendiri. Sejalan dengan perkembangan tata kehidupan berbangsa dan bernegara di lingkungan dunia internasional, maka suatu negara dalam mempertahankan eksistensi atau kelangsungan hidupnya memerlukan perjuangan seluruh bangsa untuk mencapai atau mempertahankan kelestarian teritorialitas atau kedaulatan teritorialnya. Menyadari adanya kompleksitas permasalahan, baik isu mengenai tapal, batas, atau border, keamanan nasional atau national security, atau keamanan manusia, human security, perlu adanya satu, pemahaman wawasan Nusantara di dalam menentukan suatu kebijakan. Guna mengatasi berbagai permasalahan-permasalahan tersebut di atas dan menghadapi pengaruh perkembangan lingkungan strategis yang diwarnai arus globalisasi dan perkembangan reformasi, maka diperlukan suatu rumusan kebijakan atau strategis geopolitik Indonesia yang handal. Rumusan kebijakan geopolitik Indonesia 5 sampai 10 tahun mendatang yang diperlukan dalam rangka mempertahankan NKRI adalah mengembangkan geopolitik Indonesia 5 sampai 10 tahun mendatang melalui peningkatan pembangunan di daerah-daerah, khususnya di daerah perbatasan dan di daerah tertinggi, serta peningkatan kualitas SDM, serta memperhatikan perkembangan negara-negara major power di kawasan regional dalam rangka mempertahankan kekuatan NKRI. Kondisi geopolitik Indonesia saat ini, pembangunan geopolitik Indonesia sudah dimulai oleh para pendiri bangsa melalui Ikrar Sumpah Pemuda, satu nusa yang berarti keutuhan ruang Nusantara, satu bangsa yang merupakan landasan kebangsaan Indonesia, satu bahasa yang merupakan faktor pemersatu seluruh ruang Nusantara beserta isinya. Rasa kebangsaan merupakan perekat persatuan dan kesatuan baik dalam makna spirit maupun moral, sehingga membantu meniadakan adanya perbedaan fisik yang disebabkan adanya perbedaan letak geografis. Kondisi geografis suatu negara atau wilayah menjadi sangat penting dan menjadi pertimbangan pokok berbagai kebijakan, termasuk juga dalam merumuskan kebijakan keamanan nasional atau national security, keamanan nasional atau human security. Berbagai bencana alam yang terjadi seperti angin puting beliung, gempa bumi, tsunami adalah beberapa ancaman terhadap manusia yang sebagian besar diantaranya ditentukan oleh kondisi geografis. Penyebaran konflik komunal tempatnya sedikit terbentuk oleh faktor geografis sebagai terjadi di Afrika baik dan Asia Tengah. Dengan demikian, posisi strategis Indonesia juga membawa implikasi geopolitik dan geostrategi tertentu. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pembangunan geopolitik hanya efektif apabila dilandasi oleh wawasan kebangsaan yang mantap. Unsur dasar wawasan Nusantara dalam mencapai kesatuan dan keserasian dapat ditinjau melalui satu kesatuan wilayah, satu kesatuan bangsa, satu kesatuan
sosial budaya, satu kesatuan ekonomi, satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Konsep geopolitik khas Indonesia itu kemudian dirumuskan menjadi acuan dasar yang diberi nama Wawasan Nusantara, berbunyi sebagai berikut. Wujud suatu negara kesatuan Republik Indonesia sebagai suatu negara kepulauan yang dalam kesemestaannya merupakan satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan budaya untuk mencapai tujuan nasional dan cita-cita perjuangan bangsa melalui pembangunan nasional segenap potensi darat, laut, dan angkasa secara terpadu. Itulah pemaparan materi geopolitik dari saya. Jika ada kesalahan tutur kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.